Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue. Jadi banyak kawan-kawan yang bertanya soal ini pupuknya pakai apa saja mas, pupuknya pakai apa saja mas, pupuknya pakai apa aja bang. Oke, jadi sekilas saya kasih gambarannya. Pupuk pokok sawit ini, dan yang jelas istilahnya kebun ini saya tadi lupa nggak buat tripod ya. Ini varietas Simalungun dari PPKS, umur 3 tahun lebih 1 bulan. Jadi pemupukan dalam 1 tahun terakhir ya, ini sudah penuh, pemupukan sudah penuh 2 rotasi. Jadi 1 tahun terakhir itu di awal bulan Dolomit masih menggunakan dosis 3 kilo per pokok. Lalu di bulan kedua masuk rock fosfat 1,5 kilo. Lalu di bulan ketiga masuk KCL 1 kilo. Lalu bulan keempat masuk ZA 1 kilo, bulan kelima Kisrit 1 kilo, dan bulan ke-6 Borat 100 gram. Jadi ini untuk rotasi pertama. Ingat, saya ulangi lagi ya. Dolomit 3 kilo, rock fosfat 1,5 kilo, KCL 1 kilo, ZA 1 kilo, Kisrit 1 kilo, dan Borat 100 gram per batang. Itu dosis per batang. Lalu di bulan ke-7 istirahat 1 bulan. Lanjut lagi di bulan ke-8 itu saya beri rock fosfat 1 kilo. Lanjut bulan ke-9 itu KCL 1 kilo. Lanjut lagi bulan 10 ZA 700 gram ya. Lanjut lagi bulan 10 ya, bulan 11 ya, saya ulangi lagi ya. Bulan 8 itu RP 1 kilo, bulan 9 itu KCL 1 kilo, bulan 10 itu ZA 700 gram, bulan 11 Kisrit 700 gram, bulan ke-12 itu borak 100 gram. Nah, untuk pengaplikasiannya borat ini belum lama, itu masih terlihat belum kena hujan ya. Jadi untuk tangkos tahun ini belum masuk, masih ngikut yang tahun sebelumnya. Jadi insya Allah untuk tangkos ini nanti masuk di tahun depan ya. Jadi, untuk tangkos masuk di tahun depan. Jadi untuk umur berarti berlaku dari usia 2 tahun ke 3 tahun. Nah, untuk dari tahun ketiga sampai keempat nanti ya, rencana saya itu untuk pupuk tadi yang dinaikkan hanya di Dolomit, insya Allah dijadikan ke 5 kilo. Terus KCL yang hanya 2 kilo itu akan dinaikkan jadi 4 kilo. Itu targetnya ya. Mudah-mudahan dengan penambahan unsur kalium yang saya rasa kurang, itu dapat menekan lah istilahnya. Sekarang kan tampak banyak bunga jantannya, kemungkinan ini menurut saya ini kekurangan di unsur kaliumnya. Jadi kan kalau untuk setahu saya untuk
buah lah istilahnya, itu kan memang rumusnya dosis terendah itu di nitrogen, agak tinggi itu di fosfat, dan tertinggi itu dipegang peranannya dari unsur kalium. Mungkin nanti bisa kita bahas di lain kesempatan tentang fungsi dari pupuk KCL ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok nggak pakai, mungkin ada kawan-kawan yang bertanya, kenapa kok nggak pakai pupuk NPK mas, kenapa kok nggak pakai pupuk, mungkin RP nya diganti dengan TSP. Nah, hal tersebut kalau untuk NPK saya pikir memang dari segi biaya kita konversi ke yang saya pakai itu memang lebih murah dari segi biaya, karena saya dan bapak itu untuk tenaga kami berdua mengelola kebun ini. Jadi secara biaya pembelian memang lebih murah yang pupuk tunggal, tapi nantilah kita mungkin nanti kalau sudah full panen penuh ya, yang abal-abal udah ditumbang habis, nanti bisa lah budgetnya berapa, terus produknya berapa, jadi nggak campur aduk gitu. Oh, jadi kembali lagi kenapa pemilihan pupuk tunggal versi yang saya sebutkan tadi, memang secara biaya pembelian itu lebih murah, tapi secara tenaga memang nambah lah ya, karena saya berani begitu karena saya memang tenaga dikerjain sendiri. Lanjut ke TSP. Apa kok makanya cuman RP? Ya sebenarnya Pak, dasarnya sih RP itu tadi karena di modal juga. Kalau diambil dosis itu tadi 2,7 kilo itu P2O5 nya sekitar 26%. Berarti taruhlah 25 aja, 27 bagi 4, 2700 bagi 4 sekitar, kalau 500 2 kilo 600 24 700. Nah, dengan kandungan fosfat 700 gram. Nah, kalau seandainya menggunakan TSP berarti kebutuhannya 700 gram 1,4, sekitar 1,4 sampai 1,5 kilo untuk pupuk jika kita menggunakan TSP. Cuman kedepannya planning sih inginnya RP ini diganti dengan TSP, jadi satu rotasi menggunakan R-Rock fosfat, satu rotasi menggunakan triple super fosfat. Nah, oke. Jadi cukup cerita kita tentang pupuk dari umur 3 tahun sampai dari umur 2 sampai 3 tahun ya. Yang sekiranya bermanfaat dan baik monggo diambil, yang jelek jangan ditiru, dan jika ada saya yang salah mungkin dalam pengaturan pupuk, monggo diberi saran. Kalau untuk pupuk itu saya pikir yang ZA sama KCL bisa diputar, didahulukan ZA nya juga bisa, teman KCL nya juga bisa. Oh ya, ini jenis tanah ya, jenis tanah ini tanah mineral berpasir. Jadi kalau rencana ke depan KCL itu 4 kilo, jadi pembagiannya itu 4 kali pemupukan, karena di tanah berpasir ini sangat rentan pencucian unsur kalium, magnesium dan boron. Makanya untuk boron tuh kita sampai 2 kali, cuma 2 kali. Rencana KCL lah yang kita aplikasikan sampai 4 kali. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cilik.